Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zara Zafira dengan NIM A2102101107 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya harap semoga kalian semua diberikan kesehatan ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tahapan penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang pertama ada jurnal penutup. Pengertian jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Perusahaan menggunakan jurnal penutup untuk mengatur ulang saldo akun sementara. Pada perusahaan jasa, akun yang dibuatkan jurnal penutup meliputi akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan berikut. Yang kedua ada tujuan dibuatnya jurnal penutup. Tujuan dibuatnya jurnal penutup meliputi A. Menutup saldo yang terdapat pada semua akun sementara sehingga akun tersebut menjadi nol. B. Agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. C. Memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. D. Menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. E. Mempermudah ketika dilaksanakan pemeriksaan. F. Menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya atau real, yang terdiri atas harta, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua, langkah-langkah dalam membuat jurnal penutup. Jurnal penutup dilakukan setiap akhir periode dan langkah-langkah untuk membuat jurnal penutup sebagai berikut. Yang pertama, menutup akun pendapatan dengan cara mendebet akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Maka, jurnal penutupnya sebagai berikut. Di situ dituliskan tanggal 31 Desember 2019 dengan keterangan pendapatan debit dan beban-beban kredit. Yang kedua ada menutup akun beban. Beban dengan cara mendebet akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban. Maka jurnalnya seperti berikut. Tanggal 31 Desember 2019, ikhtisar laba rugi debit dan beban-beban kredit. Langkah berikutnya ada menutup akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Yang pertama, jika perusahaan memperoleh laba, laba diperoleh jika ikhtisar laba rugi kredit lebih besar daripada ikhtisar laba rugi debit. Maka, jurnal penutupnya dituliskan tanggal 31 Desember 2019 dengan keterangan ikhtisar laba rugi di sisi debit dan modal di sisi kredit. Yang kedua, jika perusahaan menderita rugi, rugi diderita jika ikhtisar laba rugi debit lebih besar daripada ikhtisar laba rugi kredit. Maka jurnal penutupnya dituliskan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan keterangan modal ref-nya 301 di sebelah debit dan ikhtisar laba rugi ref 411 di sebelah kredit. Langkah terakhir yaitu menutup akun Brivo. Akun Brivo yang memiliki saldo debit akan dikreditkan dan mendebet akun modal. Jika dibuat jurnalnya, yaitu pada tanggal 31 Desember 2019, keterangan modal debit dan Brivo kredit. Dituliskan keterangan jurnal penutup dibuat setelah akhir periode sehingga tanggal tercantum adalah tanggal terakhir dari periode tersebut, seperti contoh di atas tanggal 31 Desember 2019. Yang ketiga, yaitu membuat jurnal penutup. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menutup tipe akun penjualan yang
yang mempunyai posisi saldo di kredit. Yang kedua, menutup akun biaya-biaya dan kontra pendapatan. Yang ketiga, menutup akun ringkasan pendapatan ke laba ditahan. Yang keempat, membuat jurnal penutup dengan menutup akun dividen ke laba ditahan. Yang terakhir, ada membuat laporan laba ditahan. Langkah kedua yaitu ada buku besar dan neraca setelah penutupan. Setelah membuat jurnal penutup sesuai dengan siklus akuntansi, kita akan melakukan posting ke buku besarnya. Untuk posting dari jurnal penutup ke buku besar dapat dilakukan dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, ada buku besar setelah penutupan. Bisa kalian lihat pada tabel berikut. Jika masih belum jelas, bisa ditanyakan. Perhatikan proses posting dari jurnal penutup ke buku besar. Akun yang ada di jurnal penutup sebelah debit, kita catat di dalam buku besarnya di sebelah debit, dan akun yang di jurnal penutup di sebelah kredit, kita catat di buku besarnya sebelah kredit. Kemudian, untuk saldo dihitung. Sampai di sini, apakah proses posting sudah dipahami? Kalau belum, silakan perhatikan dan pelajari kembali posting di materi sebelumnya. Langkah kedua, ada neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah daftar akun dan saldonya pada awal periode berikutnya sebagai dasar pencatatan periode tersebut. Tujuan dibuatnya neraca saldo setelah penutupan yaitu untuk memastikan jumlah aktiva sama dengan pasiva atau utang dan modal. Langkah-langkah membuat neraca saldo setelah penutupan yaitu ada siapkan akun nominal seperti pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, buat closing journal yang mana pengeluaran yang mulanya debit menjadi dikreditkan dan pemasukan yang mulanya kredit menjadi didebitkan. Yang ketiga, kemudian jumlahkan. Maka akun nominal akan nol dan hanya tersisa akun real saja, seperti hutang, modal, dan kekayaan. Yang keempat, buat format tabel. Kelima, lalu masukkan data yang sesuai dengan catatan di buku besar. Yang terakhir, lakukan perhitungan dengan teliti sehingga saldo debit dan kredit totalnya sama. Yang ketiga yaitu jurnal pembalik. Pengertian dari jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalikkan jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal yang memiliki istilah lain reversing entries ini yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun real baru. Jurnal ini merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Yang kedua, fungsi dibuatnya jurnal pembalik. A. Mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru. B. Menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. C. Meminimalkan kesalahan dan atau keliruan yang mungkin bisa terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, ada akun yang memerlukan jurnal pembalik. Tanda suatu akun perlu dibuatkan jurnal pembalik, salah satunya akun itu dibuatkan jurnal penyesuaian. Apabila suatu akun jurnal penyesuaian memunculkan akun real yang baru atau belum terlihat di neraca saldo, beberapa akun jurnal penyesuaian yang membutuhkan jurnal pembalik antara lain A. Beban yang dibayar di muka. Jika saat transaksi dicatat sebagai beban dibayar di muka adalah beban yang sudah dibayarkan namun belum dicatat sebagai beban pada periode tersebut. B. Beban yang masih harus dibayar, beban yang masih
harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi, sehingga beban tersebut masih akan berlanjut pada periode akuntansi berikutnya. C. Pendapatan yang diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan pada awal transaksi yang belum dilakukan kepada pelanggan. D. Pendapatan yang masih akan diterima adalah pendapatan yang sudah terjadi, namun karena beberapa alasan belum diakui sebagai pendapatan perusahaan. Yang ketiga yaitu cara membuat jurnal pembalik. Yang pertama, beban dibayar di muka. Beban telah dibayar yang dicatat sebagai beban pada akhir periode akan ditutup sehingga nilainya akan nol. Oleh sebab itu, pada awal periode berikutnya diperlukan jurnal pembalik agar data beban mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar merupakan kewajiban perusahaan yang terbawa pada periode berikutnya. C. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan sewa yang belum direalisasikan akan dicatat sebagai pendapatan. Di sini jurnal pembalik dibuat untuk menjadikan pendapatan sebagai sewa diterima di muka. D. Pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan tagihan dalam akun piutang dan pendapatan. Pada akhir periode, akun piutang tersebut akan terbawa ke periode berikutnya, sedangkan akun ditutup sehingga saldonya nol. Oleh karena itu, untuk menghilangkan akun piutang dan memunculkan kembali perkiraan pendapatan diperlukan jurnal pembalik. Untuk materi kali ini, kita cukupkan ya. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.